Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan langsung dari Gereja Kibai Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Jemaat yang terkasih, saya mengajak kita untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang patut kita puji dan agungkan dalam kehidupan kita. Mari bersama kita menyanyikan pujian, Dia lahir untuk kami. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama secara pribadi kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Ibadah selanjutnya dengan kasih saya persilakan kepada liturgis. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Segala puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih setianya dan pemeliharanya dalam kehidupan kita semua. Sepanjang kehidupan yang boleh kita jalani. Secara khusus dalam sepanjang tahun ini. Dan hari ini adalah minggu terakhir di dalam tahun ini. Kita bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah memeliharakan akan kehidupan kita. Sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kembali waktu untuk boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk semua bangkit berdiri dan bersama-sama kita menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 157. Nyanyian kemenangan iman 157. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darah. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Gemar. Haleluya, puji Tuhan.
Bapak Pendeta Samedi MTH. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi ini, di mana kami dapat bersama-sama dihimpunkan untuk menikmati sukacita, bahkan persekutuan dengan Engkau Tuhan dalam ibadah kami. Olehnya itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami dari awal sampai selesainya. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya mengajak kita bersama-sama untuk menaikkan pujian kembali dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 39. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 39. Hai malaikat dari surga. Hai malaikat dari surga, berilah dunia semesta. Kita akan masuk dalam pengakuan iman kita dan bersama-sama kita akan memakai pengakuan iman rasuli dan saya mengajak kita untuk berdiri. Mari dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Namun sebelumnya kembali saya mengajak kita bersama-sama untuk kembali menaikkan pujian kita dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 71. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 71, kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Anugerah yang ajaib. Sungguh besar anugerahnya pembaru hidupku. Sungguh besar
Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu pada jam pagi hari ini, atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya sampai detik pagi hari ini, hanya karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan seluruh umat-Mu di dalam tempat ini. Kasih dan pemeliharaan Tuhan boleh sama-sama kami rasakan, baik di dalam kami menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan, dalam kami menjalani kehidupan pergumulan dalam rumah tangga kami masing-masing, bahkan di dalam persekutuan kami melayani Tuhan. Terima kasih atas campur tangan Tuhan yang selalu ada bagi kami, sehingga kami mampu untuk melalui semuanya itu di dalam pertolongan-Mu. Bahkan kami bersyukur kesehatan, kekuatan Tuhan masih boleh karuniakan bagi kami. Terlebih khusus beberapa jemaat Tuhan telah berkati dengan berkat pertambahan usia, baik bagi mereka yang telah menikmatinya pada minggu yang lalu, baik bagi mereka yang baru akan menyambut berkat pertambahan usia dari Tuhan dalam minggu ke depan ini. Bersama dengan Bapak Markus Tanggo, Ibu Damaris Batan, anak kekasih Priscilla, Kristi, Vanessa Patandean, Gisel Alexa Esra Batara, Bapak John Sera, anak kekasih Natalia Aleta Tendean, Bapak Musa Markus Tiondo, Bapak Salom Lambang, Bapak Antonius Batara, Ibu Novianti Yeboko, anak kekasih Desnaya Boko, dan Ibu Mary Landa, anak kekasih Clairin Noela Abigail Pamatan, Saudara Juwita Dewi, Ibu Kartina Kadang, Ibu Esther Duma, Ibu Agustina Kalimbuang, Bapak Alex Tumpak, Bapak F. Miri, Bapak Salmon Yuri Lumba, Saudari Apia Lumba. Biarlah kiranya ketika mereka menikmati berkat pertambahan usia daripada-Mu Tuhan, mereka boleh mensyukurinya dengan mengisi hari-hari hidup mereka, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan terus memberkati di dalam hidup yang Tuhan masih akan karuniakan. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan boleh tetap menyertai perjalanan kehidupan mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan panitia Natal, di mana dalam beberapa bulan ini Tuhan merancangkan segala program untuk perayaan Natal kami. Dan kami bersyukur bahwa pada tanggal 25 kemarin boleh terlaksana dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang berdoa kepada-Mu untuk setiap jemaat kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Bersama dengan Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, dan Saudara Wandi Triska. Biarlah kiranya oleh kuasa dan kemurahan-Mu Tuhan Kau akan pulihkan keadaan mereka. Begitupun juga dengan setiap jemaat kami dalam menjalani usia tua mereka. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan sukacita damai sejahtera-Mu, kekuatan iman yang asalnya daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang masih mencari lapangan pekerjaan. Tuhan yang akan buka jalan, yang akan mempertemukan mereka dengan pekerjaan yang tepat. Mereka boleh tekuni di dalam kehidupan mereka. Begitupun juga Tuhan dengan setiap jemaat kami yang bergumul untuk pasangan hidup mereka. Biarlah kiranya kuasa-Mu nyata Tuhan dalam pergumulan setiap umat-Mu, sehingga apa yang mereka rindukan boleh nyata di dalam hidup mereka. Nama Tuhan kami sama-sama puji dan permuliakan. Kami berdoa mendoakan akan seluruh umat-Mu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga masing-masing. Engkau tahu pergumulan setiap umat-Mu. Engkau tahu setiap rencana-rencana di dalam keluarga masing-masing. Karena itu Tuhan kami mohon biarlah kiranya kuasa Tuhan tetap dinyatakan, sehingga rumah tangga setiap umat-Mu tetap dilimpahi dengan berkat-Mu. Dan di dalam semuanya itu Tuhan setiap umat-Mu senantiasa menjadikan rumah tangga mereka sebagai tempat di mana mereka tetap hidup mempermuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Berkati semua anak-anak-Mu yang ada di dalamnya. Berkati dalam pertumbuhan, berkati dalam pendidikan, berkati dalam iman mereka kepada Tuhan. Hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sekeluarga, Tuhan berkati di dalam mengayomi semua anak-anak-Mu. Biarlah kiranya hamba-Mu sekeluarga boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, membawa setiap anak-anak-Mu untuk dekat kepada Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan,
setiap jemaat kami, dalam pekerjaan mereka setiap hari, dalam pendidikan mereka setiap hari. Tuhan yang akan menuntun dan menolong memberkati mereka semua, kemanapun umat-Mu melangkahkan kaki mereka. Biarlah kiranya lindungan tangan kasih Tuhan mereka boleh rasakan. Begitupun juga Tuhan dengan setiap jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar dalam urusan pekerjaan mereka, dalam urusan pendidikan atau dalam urusan-urusan yang lain. Biarlah kiranya Tuhan tetap menolong dan memberkati, sehingga dimanapun mereka berada, kasih Tuhan tetap melimpah dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk pembangunan rumah-Mu dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan tetap memberkati kami seluruh umat-Mu. Biarlah kiranya kuasa-Mu nyata, sehingga pembangunan ini boleh terus dikerjakan sampai pada tahap penyelesaian nantinya. Kami berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang Kau telah bawa ada di dalam kepengurusan ini, sehingga boleh bekerja dengan baik untuk kemajuan pelayanan pekerjaan-Mu, terlebih untuk kemajuan iman kami bersama. Kami datang berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan yang akan memberkati. Biarlah kiranya Tuhan dalam kuasa-Mu, mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Biarlah kiranya melalui masa pemerintahan mereka Tuhan, mereka mampu untuk mensejahterakan akan rakyat-Mu. Kami pun berdoa untuk bencana pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi sampai pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, menjauhkan kami dari paparan virus ini. Biarlah kiranya setiap harinya kami boleh jalani dengan penuh selamat dalam lindungan-Mu. Bahkan biarlah kiranya kuasa-Mu nyata Tuhan, virus ini boleh berlalu dari muka bumi ini. Di dalamnya kami bersuka cita memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sepanjang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya kasih dan pemeliharaan-Mu tetap melimpah atas hidup kami sekalian. Sambut dan dengarkan doa kami ini Tuhan, yang kami datang bawa kepadamu. Di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Namun sebelumnya saya mengajak kita bersama-sama untuk mengangkat pujian Juru Selamat Dunia, dan saya kembali mengajak jemaat untuk berdiri. Rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai selamat dunia. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Kuasa, penuh kuasa sempurna. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru Selamat Dunia Kristus Tuhan, Juru Selamat Dunia Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan
harapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, bahwa Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Telah datang ke dunia, memulihkan kami, sehingga kami boleh layak menjadi umat ketebusan-Mu, berharga di mata-Mu, dan layak untuk mewarisi warisan kehidupan yang kekal. Dan terima kasih untuk kesempatan yang terindah Tuhan berikan bagi kami hari ini, mau membuka, membaca, dan merenungkan sabda-Mu, yang akan menjadi cerminan bagi kami dalam mengarungi hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Roh Kudus Tuhan menguasai kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan pun umat-Mu yang akan mendengar. Biarlah kami sama-sama diseterangi dengan kebenaran-Mu pada hari ini, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku sabda Allah. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami semua telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat bertemu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan luar biasa sehingga kita boleh ada di hari yang ke-27 di penghujung tahun ini. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini sebagaimana tema umum dan nats umum dari dalam gereja Kibait. Saya telah pilih dari Yeremia pasal 30 ayat 3, ayat 18, ayat 19 dan ayat sampai ayatnya yang ke-21. Yeremia 30 ayat 3, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Tema kita adalah aku akan memulihkan keadaan umatku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hati kita diliputi dengan rasa syukur bahwa sekalipun di tahun 2020 ini kita menghadapi dan pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita terbatas dalam beraktivitas, terbatas dalam berkumpul, terbatas dalam beribadah, terlebih terbatas di dalam segala sesuatunya, sehingga dalam merayakan Natal pun tahun ini kita sungguh merasakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan ketika kita menghadapi kenyataan ini, hari demi hari, oleh kemurahan Tuhan kita masih hidup, tetapi dalam menjalani semuanya itu, pasti saja kita pernah kecewa, kita pasti merasa sedih, pasti kita merasa khawatir, pasti kita banyak diliputi dengan ketakutan, bahkan iman kita bisa menjadi goyah dan lemah karena kondisi ini. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Sakit penyakit silih berganti dialami, sehat dan sakit, suka dan duka, berhasil dan gagal, berganti kita alami dalam hidup ini. Bahkan dalam keterpurukan hidup ini, terkadang kita kehilangan harapan. Bahkan sekali lagi saya katakan, mungkin kita pernah jatuh di dalam keputusasaan dalam kehidupan ini. Namun di dalam sepanjang tahun ini nyata bagi kita sekalian bahwa benarlah sebagaimana tema kita di sepanjang bulan Desember, bahwa Tuhan memulihkan umatnya pada waktunya. Dan bukti, salah satu buktinya bagi kita hanya oleh pemulihan dari Tuhan, karya Allah, maka kita boleh ada di penghujung tahun ini.
kita boleh melihat bersama bahwa firman Allah di dalam Yeremia ini benar terbukti memberikan janji dan pengharapan bahwa akan ada waktunya Tuhan memulihkan, Tuhan menyediakan bagi kita kebaikan setelah kita melewati hari-hari kemalangan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita telah tahu bersama bahwa umat Yehuda dan Israel berada dalam keterpurukan akibat murka Allah karena mereka melakukan dosa dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan kejahatan. Hukuman itu berupa kekalahan perang melawan serangan Babel serta kehancuran dan kesengsaraan yang mengikutinya. Namun di tengah keterpurukan itu ada harapan yang disuarakan Nabi Yeremia saat itu buat Tuhan memulihkan umatnya. Kita telah belajar bersama-sama dalam 4 minggu ini bahwa Tuhan memulihkan umatnya, memulihkan kekhawatirannya, memulihkan karakternya, memulihkan hatinya, memulihkan keluarga kita. Dan hari ini kita mau belajar bersama bahwa Tuhan pasti juga akan memulihkan rohani kita, iman kita ketika kita goyah dalam hidup ini. Iman kita yang lemah akan dipulihkan oleh Tuhan menjadi iman yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Allah akan memulihkan bangsa Yehuda dan juga umat yang percaya kepadanya, termasuk saya dan Bapak Ibu yang hidup sampai hari ini. Namun lewat firman Tuhan hari ini syaratnya adalah kita akan dipulihkan jika kita datang berseru kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan kita dengan mengembalikan hubungan kita menjadi baik ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita akan kembali menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mentaati kehendak Allah. Sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita telah baca tadi bersama menjelaskan bahwa Tuhan itu memberikan kebaikan kepada umatnya setelah hari-hari kemalangan mereka berakhir, dengan berjanji bahwa setelah mereka kembali dari pembuangan, tempat tinggal mereka akan diperbaiki dan dibangun kembali dari reruntuhan. Dan di dalam rumah yang dibangun itu Allah akan mengasihi mereka. Ibadah mereka kepada Allah akan terus dipelihara dan dijalankan di sana setelah bait suci dibangun kembali. Kemudian yang lain bahwa perayaan-perayaan suci akan kembali dijalankan. Orang akan kembali beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Bangsa itu akan menjadi besar dan bertambah banyak. Mereka akan diberkati dengan pemerintahan yang baik. Musuh-musuhnya akan direndahkan. Allah memulihkan umatnya, yaitu membebaskan Yehuda dari jajahan bangsa lain dan memberikan kehidupan yang tenang dan aman. Janji ini, pemulihan ini bukan hanya berlaku kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda, tetapi berlaku juga bagi saya dan Bapak Ibu yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kemelut saat ini. Yesus Kristus rela datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk memulihkan, mengampuni, menebus dosa-dosa kita. Yesus Kristus sebagai imam besar kita, dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Pekerjaan Tuhan yang baik di dalam diri kita lah yang menjadikan kita menjadi suatu umat bagi namanya. Itu jelas di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayatnya yang ke-14. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hasilnya ketika kehidupan kita sudah dipulihkan oleh Tuhan adalah akan ada sukacita. Orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, hidupnya akan selalu dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan sorak-sorai, dipenuhi dengan nyanyian syukur. Itu akan keluar dari seluruh aspek kehidupannya,
bahkan Allah akan dipermuliakan dan dihormati di segala bangsa. Kasih dan kepedulian Tuhan kepada umatnya tidak akan pernah pudar. Dan saya bersama dengan jemaat Tuhan di sini sudah merasakannya itu. Kita boleh melewati penghujung tahun ini karena kasih dan kepedulian Tuhan tetap sama dari dulu sampai selama-lamanya bagi kita. Dalam kehidupan kita sekalian, Tuhan senantiasa menginginkan ada pertobatan sehingga kita bisa diampuni dan Dia memulihkan kita dengan keadaan kita. Keterpurukan di dalam hidup ini bisa dialami oleh siapapun, baik secara pribadi, secara keluarga, bahkan sebagai umat Kristiani dan sebagai bangsa. Dalam keterpurukan kita, datanglah dan berserulah kepada Tuhan dengan pertobatan, sehingga janji pemulihan akan menjadi milik kita. Allah telah berjanji mengampuni dosa kita. Allah telah berjanji menyembuhkan luka batin kita. Allah telah berjanji menyertai kehidupan kita di dunia ini, serta Dia berjanji akan memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan Dia akan menjadi Allah kita. Janji inilah yang telah dibuktikan oleh Yesus melalui Dia lahir ke dunia ini yang telah kita rayakan kelahirannya di bulan ini. Dia mati, disalib dan bangkit kembali. Setelah itu Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap situasi dan kondisi yang nampaknya sulit untuk dipulihkan, dan mungkin selama kita berada di tahun 2020 ini, mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa COVID-19 pasti sudah sulit untuk dipulihkan. Tetapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, mampu berkuasa mengatur segalanya. Tuhan katakan kepada kita bahwa tidak ada badai yang tidak akan berlalu. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Segala sesuatunya ada masanya dan ada waktunya dalam kehidupan ini. Dan kita sebagai umat manusia, ketika kita menghadapi kondisi itu yang terpuruk, pasti kita merasa cemas, iman kita lemah. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seapapun yang terjadi, kondisi bagaimanapun keadaan kita sekarang, kita itu tidak akan pernah membuat kita sebagai orang percaya menjadi tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Tidak akan membuat kita menjadi orang percaya yang meragukan kuasa Allah. Tidak akan membuat kita menjadi orang yang apatis dan statis. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita dipulihkan. Allah akan memulihkan hubungan kita dengannya. Karena itu, jangan keraskan hati kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuliakan Dia. Berjuanglah untuk keluar dari dosa yang mengikat kita. Pulihkanlah hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Ketika iman kita goyah, datanglah kepada Tuhan dan ingatlah janji Tuhan bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapatkan pengharapan dan penghiburan. Jika kita sadar dan bertobat serta kembali kepada Allah, maka Dia akan segera menolong dan memulihkan kita. Firman Tuhan yang disuarakan oleh Nabi Yeremia bukan hanya datang kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita juga yang ada sampai pada hari ini. Bahwa jika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka kita akan bisa mengucap syukur dengan tulus dan dengan sepenuh hati kepada Allah. Jika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka kita akan selalu bersuka cita dalam segala keadaan dan hidup dalam damai, mampu menjadi pemaaf. Kita bagaikan Yehuda yang pantas binasa karena dosa-dosa kita. Namun Kristus adalah tabib ajaib. Darahnya membasuh, membersihkan, bahkan menyembuhkan semua pengaruh dosa yang dahsyat merusak kehidupan kita. Dialah yang diutus oleh Tuhan yang kita rayakan kelahirannya sekarang ini,
untuk melepaskan kita dari belenggu dosa dan hukuman dosa. Hubungan kita akan menjadi benar kembali di hadapan Allah ketika kita sudah mengalami pemulihan dari Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita orang percaya tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan, bagaimanapun kondisinya. Karena apa? Sukacita yang kita miliki ketika kita sudah ada di dalam Kristus dan ketika Tuhan sudah memulihkan seluruh keberadaan kita, terlebih kerohanian kita. Sukacita itu adalah pemberian Allah bagi orang percaya. Kita tetap senang, kita tetap bahagia, walaupun kita ada di tengah-tengah kesulitan. Sekalipun kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita tetap ada bersukacita. Dan kita tahu bahwa sukacita adalah berkat dari Allah. Kita pasti tetap ada damai. Kita pasti tetap tenang. Kita tidak akan dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan dengan pandemi yang ada. Kita tidak akan panik dalam menghadapi keadaan yang sulit dan menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Karena apa? Kita sadar Tuhan telah berjanji Dia akan memulihkan dan memberikan harapan bagi kita. Karena itu, sekalipun kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita semua ada kabar baik yang telah kita renungkan bersama di sepanjang bulan ini, bahwa Allah menjamin hidup saya dan Bapak Ibu. Allah menjamin keberadaan kita. Allah menjamin ketenangan dan keamanan di dalam diri kita. Sukacita dan damai sejahtera memampukan kita menjadi tetap kuat. Karena itu, jangan pernah menyerah, tetapi tetaplah berharap, tetaplah bersandar, tetaplah berlindung kepada Tuhan, supaya kita bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Dan biarlah janji Allah ini menjadi bagian saya dan jemaat Tuhan. Dan ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, percaya bahwa damai sukacita Tuhan akan terus ada. Ucapan syukur akan keluar dari berbagai keberadaan kita. Janji-janjinya bagi kita bahwa Dia akan memulihkan kita, dan kita akan semakin mendekat kepada Dia sekalipun dalam berbagai kesulitan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau boleh memulihkan kami menjadi umat-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan boleh memulihkan kami ketika iman kami goyah. Engkau hadir menguatkan kami dan menghiburkan kami, memberikan pengharapan. Dan biarlah di dalam kehidupan kami terus berusaha untuk hidup dekat kepada Engkau, beribadah dengan ikhlas kepadamu, dengan sungguh kepadamu, sehingga kami akan selalu bersuka cita. Ada damai, ada ketenangan yang kami rasakan apapun dan bagaimanapun kondisi kami. Karena kami percaya bahwa sukacita dan damai dari Allah adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dan akan memampukan kami mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Kiranya firman ini menjadi pedoman di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adapun keterangan pundi kita pada hari ini, yang pertama, pundi pertama untuk perpuluhan, pundi kedua untuk kolekte ibadah, pundi ketiga untuk dana sarana prasarana, dan pundi keempat untuk dana GTHP. Sambil persembahan kita bawa, kita mengangkat pujian dari Nyanyian Kemenangan Iman nomor 44. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 44. Hai dunia bersyukurlah menyambut Tuhanmu. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Hai dunia bersyukurlah menyambut Tuhanmu. Sediakan Dia tempat mulia, dan angkat suaramu,
dan angkat suaramu. Hai dunia, bersukalah, elukkan rajamu. Hai dunia, bersukalah, elukkan rajamu. Dan sungai, padang, lembah, dan gunung, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu, nyanyikan, nyanyikan syukurmu. Doa persembahan oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, saat ini kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, untuk kami jadikan pedoman, petunjuk, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini melalui kesempatan kami dapat membawa persembahan kami Tuhan. Sebelum digunakan dalam pelayanan Tuhan, Tuhan memberkati, berkati juga kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, apapun yang kami usahakan, biarlah semuanya mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Allah selalu memiliki cara untuk memelihara umatnya, dan pertolongan Tuhan itu sempurna bagi kita yang selalu mengandalkan Dia. Tetaplah berharap kepadanya dan berjalanlah dalam tuntunan kasih-Nya. Mari saya jemput kita kembali untuk berdiri, dan kita akan menerima berkat dari hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Dan saya mengajak kita bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 214. Kami dengar berkat turun. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Berkat-Mu turun bagai hujan lebat. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Menghidupkan padang gurun dan menghibur yang benar. Aku pun Dia berkati aku pun. Bapa, jangan Kau lewati aku walaupun cemar, ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Bapa, jangan Kau lewati aku walaupun cemar. Ku tak layak Kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun Dia berkati aku pun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, mulai hari ini sampai Kristus datang kembali melantik saleh-salehnya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam informasi gereja. Kita akan masuk dalam informasi gereja Minggu 27 Desember 2020. Yang pertama hari Kamis 31 Desember 2020, ibadah tutup tahun di gereja dimulai pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam di gereja. Yang kedua, hari Jumat 01 Januari 2021, ada ibadah awal tahun di gereja yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus dimulai pukul 9.00 WITA di gereja. Jadi hari Jumat ibadah awal tahun atau ibadah tahun baru 01 Januari 2021 diadakan di gereja, dirangkaikan dengan perjamuan kudus dimulai pukul 09.00 WITA. Hari Minggu 3 Januari 2021 ibadah umum 1 pukul 06.30 WITA dan ibadah umum 2 pukul 10 WITA. Yang keempat, sesuai dengan hasil keputusan rapat Badan Pengurus Majelis Gereja, untuk perkunjungan Natal dan Tahun Baru oleh Gembala dan Jemaat untuk sementara ditiadakan sehubungan dengan pandemi COVID-19. Jadi seperti tahun-tahun kemarin untuk perkunjungan Natal dan Tahun Baru oleh Gembala dan Jemaat untuk tahun ini ditiadakan karena COVID-19. Yang kelima, Badan Pengurus Majelis Gembala Sidang Pengurus Intragerjawi Gereja Kibay Jemaat Balangbodong mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 01 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gembala Sidang, Majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Kado terindah terdapat dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan pujian Allah Sumber Kuatku.